Awal mula aku coba-coba ini memang karena kebetulan ibu aku baru meninggal gitu. Jadi aku tuh ada insomnia ya, kayak susah tidur ya. Jadi setiap malam itu sama sekali nggak bisa tidur gitu. Jadi kenapa aku nyoba dari malam sampai subuh itu karena aku pengen beraktivitas sendiri gitu loh. Jadi aktivitas apa gitu loh, kan daripada nggak ngapa-ngapain, aku coba trial dan error berbagai macam produk itu gitu. Jadi buat mengalihkan lah itu intinya, tapi ternyata bisa jadi berkat gitu sih. Ketemu lagi bareng Bintang dalam program acara Tribun Lampung UMKM dan Travel. Nah, kali ini Bintang sedang ada di salah satu cabang dari One Recipe yang menjual berbagai varian kue sus. Mau tahu gimana cara pembuatan kue sus dan apa aja sih varian yang dijual? Yuk, kita explore bareng-bareng. Halo semuanya, aku Ivana Claresta. Aku merupakan salah satu owner One Recipe yang mengatur bagian kitchen dan produksi. One Recipe ini kita berdiri saat COVID-19, itu tepatnya di tahun 2020. Nah, pada saat COVID itu aku trial dan error berbagai macam produk, kayak misalnya roti, pizza, bolu, bahkan kue kering pernah di rumah nenek aku. Kenapa di rumah nenek aku? Karena di situ lengkap untuk alat dan bahannya semuanya tersedia. Karena kebetulan nenek aku juga jualan kue di pasar. Jadi trial dan error itu aku lakuin dari malam sampai subuh. Kenapa? Karena pada saat itu tidak ada aktivitas, jadi aku nggak mengganggu orang rumah. Awal mula aku coba-coba ini memang karena kebetulan ibu aku baru meninggal gitu. Jadi aku tuh ada insomnia ya, kayak susah tidur ya. Jadi setiap malam itu sama sekali nggak bisa tidur gitu. Jadi kenapa aku nyoba dari malam sampai subuh itu karena aku pengen beraktivitas sendiri gitu loh. Jadi aktivitas apa gitu loh, kan daripada nggak ngapa-ngapain, aku coba trial dan error berbagai macam produk itu gitu. Jadi buat mengalihkan lah itu intinya, tapi ternyata bisa jadi berkat gitu sih. Dan kebetulan hasil kuenya itu bisa aku titipin ke nenek aku untuk dijual di pasar gitu. Itu awal mulanya memang. Jadi awal mula begadang biar bermanfaat ya Kak? Iya, begadang biar bermanfaat. Maksudnya jangan larut gitu loh, jangan larut terus dalam kesedihan, biar nggak terpuruk terus. Jadi harus ada kegiatan yang mungkin ternyata bisa nih, ada hasilnya, ada positifnya. Itu awal mulanya sih. Trial dan error sekitar setahunan lah ya, mungkin setahun, sampai akhirnya kita bisa fokus nih, kita memutuskan untuk fokus ke choux pastry ini gitu dibandingkan dengan yang lainnya gitu. Oh, aku nggak ada plan sih, nggak ada plan sama sekali untuk buka makanan, cuman memang udah jalannya ya, emang karena ternyata suka baking gitu, dan juga aku kan juga banyak belajar dari nenek aku. Jadi memang cocok di bidang tersebut, jadi ya udah kita coba gitu, dan ternyata oke, cocok gitu. Kalau varian pertamanya kita ada choux puff. Choux puff tuh kalau biasanya di masyarakat dikenalnya sebagai kue sus ya. Kue sus itu varian pertama kita. Kalau sekarang kita kembangin dari kue sus itu, kan kue sus itu udah sering banget ya di pasaran. Jadi kita kembangin ke kue sus next level gitu, yang kekinian, yang berbeda dari pada kue sus pada umumnya, si choux au crackling ini, atau biasanya orang kenal dengan sebutan sus crunchy gitu, dengan berbagai macam varian rasa. Sehari kita nggak nentu. Nah, kalau
untuk jualannya berapa, itu ada hubungannya sih sama nama One Recipe ini. Kalau dulu aku karena nggak mau ambil resiko, jadi setiap ada orang yang pesan, oke, boleh aku buat, tapi harus belinya satu resep. Makanya namanya One Recipe. Jadi kalau ada orang yang mau, oke, aku bisa buat, tapi harus satu resep baru bisa aku jual gitu. Jadi aku jualnya per resep kalau dulu gitu. Kalau sehari, kalau awal-awal 30 piece mungkin ya, 30 piece. Kalau itu nggak nentu ya, karena namanya kadang usaha itu ada permintaan yang rendah, permintaan sedang, bahkan permintaan yang tinggi gitu. Misalnya pas lagi hampers tuh lagi high demand banget tuh. Jadi kita ini bakingnya dibagi beberapa sesi, sekitar 2-3 sesi. Nah, untuk baking pertama, baking di pagi hari itu biasanya kita produksi sekitar 300 piece. Nanti kita lihat nih permintaannya pada saat siang dan sore. Kalau misalnya kurang, nanti di sesi kedua bisa kita hitungkan lagi gitu. Jadi memang nggak menentu sih. Kalau best seller, kita ada di Shoe of Crackline yang sus crunchy, varian yang original, yang vanilla. Itu best seller banget, banyak orang suka. Biasanya kalau setiap customer beli selalu ada sih, kan rasa kita bisa di mix, jadi selalu ada di mix dengan rasa original itu gitu. Kita jualnya per box, karena kan kemasannya kita pakai box. Jadi ada satu box isi 4 itu harga 22.000, dan satu box isi 8 harganya 37.000 untuk di varian reguler. Kita juga ada rasa premium. Untuk rasa premium, satu box isi 4-nya harga 25.000, satu box isi 8-nya harganya 42.000. Kalau omset rata-rata aja ya, omset rata-rata mungkin bisa di puluhan sih mungkin. Kalau namanya kendala pasti ada ya, mulai itu dari kendala masalah bagian produksi, distribusi, bahkan masalah teknis juga ada. Cuman kita sebagai owner harus bisa juga jadi problem solver ya. Jadi setiap ada masalah memang kita harus cepet-cepet nih cari tahu apa solusinya, solusi yang terbaik bagaimana gitu. Contohnya misalnya pada saat permintaan sedang tinggi, kita sebagai owner harus bisa cepat gitu loh perhitungannya. Aku harus baking berapa, buat resepnya berapa gitu. Jadi semuanya bisa terkendali, bisa selesai tepat waktu. Itu sih yang paling penting dalam proses pembuatan. Dalam baking itu semuanya tricky sih menurut aku. Jadi memang harus semuanya tricky, memang semuanya harus didalamin gitu loh. Pengalamannya memang harus ada, karena orang tuh nggak sekali buat tuh langsung jadi gitu. Karena kalau pembuatan kue ini, kalau misalnya telur nggak fresh sedikit pun itu bisa gagal gitu, bisa nggak ngembang gitu. Jadi ya memang harus diperhatiin sih semuanya, dari bahan, alat, dan skill juga gitu. Kalau ketahannya, karena kita nggak pakai pengawet, itu tahan 10 jam di suhu ruang dan 3 hari di dalam kulkas. Kalau keluar kota kita pernah sih ada yang nanya gitu, bisa dikirim nggak? Cuman kita bilang nggak bisa kirim karena kita takut kan, karena kan kita nggak pakai pengawet atau apapun gitu. Jadi, tapi kalau orang luar kota yang beli, kayak misalnya mau bawa ke Palembang, ke Jakarta, bahkan sampai ke Bandung, itu pernah. Tapi selalu aku tekanin, maksudnya perjalanannya kalau bisa yang di bawah 10 jam di suhu ruang gitu. Kalau harapan aku, pokoknya setiap hari aku selalu berharap semoga masih dikasih kesempatan sama yang di atas untuk bisa mengelola One Recipe ini supaya terus bisa jadi berkat, nggak cuma untuk aku sebagai owner, tapi untuk karyawan-karyawan aku, bahkan orang-orang sekeliling aku, bahkan juga customer aku. Aku selalu berharap customer itu happy gitu loh dengan produk yang kita jual gitu. Itu tadi pembuatan dari kue sus One Recipe dan juga beberapa variannya. Sampai bertemu di liputan UMKM dan travel selanjutnya. See you.